Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah, ila akhiril ayah. Ikhwani wa akhwati fillah, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, wabil khusus jamaah Masjid At-Thaharah Ciputat, Tangerang Selatan. Bahasa sederhana saya, pergi haji ke kota Mekah, sampai di sana ngelihat makam Ibrahim, jamaah makin berkah karena makin gemar untuk silaturahim. Insya Allah yang hadir saat ini maupun yang menyimak di rumah, wasilah silaturahim, sop jamur soto kaki, makin panjang umur, murah rezeki. Tuh enaknya kalau udah ngomong rezeki yang ngantuk amin kencang aja udah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kali ini kita mengangkat tema hak kewajiban suami istri. Tadi di mukadimah saya pinjam bahasa Quran, surat keempat, juz kelima, ayat ke-34. Ibu yang nulis jangan ketinggalan, surat keempat, juz kelima, ayat ke-34. Surat keberapa? Juz berapa? Ayat berapa? Ini jangan sampai lupa, biar pulang dari sini ntar kalau suami nanya bisa jawab. Nah ditanyakan, ngaji tadi Neng di Damai, alhamdulillah bang, bini lu duduk paling depan. Siapa yang ceramah pertama? Gue lupa namanya, pokoknya pakai pantun aja udah. Apa ceramahnya? Hak kewajiban suami istri. Ada dasar Qurannya, ada surat apa? Lu jangan cerewet bang, pokoknya Quran aja udah. Tuh ya, Allah ingatkan Bapak adil loh. Ar-rijalu, adapun suami, qawwamuna 'alan nisa, melindungi untuk perempuan. Bu, Pak, jujur loh, ini yang saya ajak bicara perjaka, bujangan, duda, balik apa udah bulak-balik ini. Nah, istri ketika dinikahin tidak minta banyak loh bang. Abang, aku mau dibelikan tinta, tapi tinta yang dari Belgia. Aku mau kau bicara cinta, tapi yang membuat hatiku selalu bahagia. Ya, gue lagi belain, lu denger nggak? Diem baik. Makanya kemarin ada yang curhat suami di kampung saya, Ustadz, ngapa? Bini saya sakit saat terus saya ajak ke toko emas baik, begitu. Hadirin, makanya Rasul menyebutkan ada hak kewajiban adil, ada buat suami, ada buat istri. Saya kutip yang dituliskan oleh Syed Ahmad Al-Hashimi lewat kitab hadis yang bernama Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah wal Hikamil Muhammadiyah. Hak ibu dulu deh, hak ibu. Nabi menyebutkan hakul mar'ah ala zauz. Hak istri bang terhadap suami. Kalau saya balikin, kewajiban kita sebagai suami terhadap istri kita. Kalau tadi kita lihat tampilan ada yang sampai dibunuh itu bodoh. Pertama Nabi ngajarkan, apa kata Rasulullah? Ayyut imaha idha ta'imah. Yang pertama kewajiban kita sebagai suami, hak istri kita yang ibu harus minta kepada suami ibu, sekiranya nggak bisa melaksanakannya, ibu bisa nuntut, bahkan bisa jadi halal tuh walaupun Allah benci yang namanya perceraian. Pertama, ayyut imaha idha ta'imah. Berkewajiban suami adalah untuk menanggung nafkah zohir, urusan makan minumnya. Tuh pertama. Paham bu? Jadi jangan mau jadi bini, udah lama berumah tangga, yang capek lah bini mulu. Beneran, itu hak ibu, kewajiban suami. Dan kita bang, mohon maaf, yang keluar dari pagi, siang, malam, bahkan gak pulang untuk kesejahteraan istri kita. Ya Allah, ini biar makin semangat nyari nafkahnya nih. Jujur bang, dosa kita banyak apa enggak? Dosa kita banyak apa enggak? Ini motivasi buat saya ngomong dan buat kita bapak sebagai suami. Sampai Nabi memberikan garansi. Seorang suami yang keluar rumah, saya bacain hadisnya ini. Inna minadz dzunub, sesungguhnya dari dosa-dosa suami,
Allahu Akbar. Zunuban, di mana dosa-dosanya la yukaffiruha, tidak bisa luntur, tidak bisa terhapus dengan banyak sholatnya, dengan banyak puasanya. Puasa Ramadan dikerjain, puasa sunnah juga rajin, Senin Kemis rajin, Ayyamul Bait rajin. Tidak bisa luntur dengan hajinya, dengan umrohnya. Tapi dosa-dosa suami bisa gugur dan luntur. Apa kata Rasulullah? Al-humumu fi talabil ma'isyah. Ketika seorang suami keluar rumah, dia memperjuangkan. Begitu mereka pulang ke rumahnya, bisa membuat senyum bahagia istri dan anak-anaknya. Masya Allah, Bu, bisa antar nyampein ke lakinya begitu tuh. Nah itu hak ibu yang pertama. Cuman ibu juga harus tahu suami punya hak juga biar adil. Tadi ibu urusan makan ya. Sekarang boleh dong giliran saya bela suami, boleh kan? Nah ini kewajiban ibu, ada haknya juga. Adil jadinya. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, hak suami, kewajiban ibu. Kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama kata Rasulullah, kewajiban istri, hak suami, an la tamnahu nafsaha wa in kanat ala dhahri kotatin. Tuh yang pertama, kewajiban ibu loh. Apa saat? Yang pertama, istri nggak boleh mencegah, istri nggak boleh enggan ketika suami manggil, apalagi udah manggil ngajak masuk kamar. Kenapa senyum-senyum? Makanya orang Ciputat nyebutin bukan istri, namain bini, 4 huruf 2 kata, biar betul-betul paham fungsinya. Bini buat suami bisa bikin nikmat. Lah beneran, ya Bu. Jadi sehebat apapun ibu ibadah, ngaji Yasin nih Pak. Pulang dari Damai, makin semangat ngajinya. Habis maghrib baca Yasin udah 3 kali balik, dia nggak tahu tuh suami habis asar udah pakai sarung. Ya habis sholat asar pakai sarung. Habis sholat isya dengar lagi si istri ngaji lagi Yasin. Suami nggak sabaran ngasih kode, kodenya keras nih. Hadirin hadirat rahimakumullah, komunikasi antara pasangan suami istri. Ini bukan maksud menggurui, kita sama-sama belajar. Kalau kita rujukkan kepada akhlak Nabi, ini Rasulullah, keterangannya di mana? Bisa dilihat, dikutip oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab beliau kecil tuh, Uqudul Jan fi Huquqiz Zaujain. Ya, ini kitab zaman sekarang nih jarang udah banyak orang baca, tapi Masya Allah isinya. Kalau kita lihat komunikasi Rasulullah dengan istrinya, pertama saja dalam memanggil panggilan, Bang, Bu, ya. Itu panggilan, nih hadisnya saya bacakan. Sekali waktu Rasulullah bertumpa dengan Siti Aisyah menyampaikan salam dari malaikat Jibril. Itu kan namanya Aisyah. Lihat panggilan kesayangan Siti Aisyah Rasulullah kepada beliau. Ya Aish, hadza Jibril yukriukis salam. Ngomongnya begitu tuh. Namanya Aisyah tapi panggilan kesayangannya ya Aish. Tuh. Atau yang mafsur Humairah, berasal dari akar kata ahmar, cuman karena perempuan ya dia masukkan segot musagor. Humair karena karena perempuan didatangkan alamatut taknis, ya ada tak marfu Humairah, wah istriku yang pipinya rada kemerah-merahan. Nanti jamaah damai kalau mau niru Nabi silahkan. Mungkin bapak yang kita punya di rumah rada hitam-hitam sedikit, manggil sejujurnya pakai bahasa Arab, ya Hajar Aswad. Wih, jangan. Tuh. Ini hadirin rahimakumullah, perihal nama silahkan. Karena Nabi udah membuka peluang. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Untuk perkembangan zaman kamu lebih tahu. Kalau dulu Rasulullah ya Aish, ya Humairah, kita silahkan. Mau ikutin anak-anak zaman milenial. Mohon maaf. Panggilan kari-kari misalkan antara Bebek, My Honey, gitu kan? My Darling, situ modar kita eling. Itu silahkan. Dan ini diterapkan. Cuman kadang-kadang kan Pak kita enggak bisa istiqomah. Pengantin baru aja, ya Allah, Bebek, Ayang, ya Ayang. Begitu kondangan pengantin baru padahal cuma naik motor doang Pak.
Keluar dari Masjid At-Thaharah wilayah Ciputat, pas di tengah jalan istri curhat. Apa kata suami? Abang, neng kehujanan kebasahan. Apa kata suami di depan? Tolong eratkan, dekapkan pelukanmu padaku. Iya. Tuh. Begitu anak udah tiga nih. Ini saya lagi cerita orang kampung saya. Di sini nggak ada yang begitu di sini. Alhasil begitu kondangan juga di tempat yang sama, motor juga lebih canggih lagi motornya. Curhat si istri, bang, neng kebasahan bang, udah kebasahan kehujanan. Apa kata suami tuh? Gue kata juga apa? Kan gue bilang jangan ikut. Tolong nih, walaupun remeh itu ibadah pak, itu sunnah dalam komunikasi. Oke, saya cepatkan saja. Yang kedua, lihat komunikasi Rasulullah. Ini bukan saya ngarang. Rasulullah SAW, Pak, Bu, mohon maaf ini. Dalam hal minum, nih, ya saya contohkan nih. Minum, ini saya sebutin dulu hadisnya. Kuntu asrobu, kata Siti Aisyah. Kuntu asrobu wa ana haidun. Aku minum, tiba-tiba Rasul datang, fa'unawiluhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lantas aku serahkan kepada Kanjeng Rasul gelasku. Lihat cara Rasulullah Pak. Begitu Rasulullah ambil cangkir buat bekas Siti Aisyah, apa Rasulullah lakukan? Fayadaufahu ala maudifi. Saya terjemahkan, Rasul ambil cangkir yang diberikan oleh Siti Aisyah, lantas diputer. Dia cari bekas bibirnya Siti Aisyah, disitulah diletakkan bibirnya Rasulullah. Yang bilang lebay mana orangnya? Ayo. Sunnah. Tuh, komunikasi itu yang baik. Terusin lagi ini. Yang ketiga, ini semua akhlak yang Nabi sebutkan nih dalam hadis-hadisnya. Di antaranya ketiga, ya Allah Pak, Bu, dosa kita banyak loh, betul nggak? Tapi sampai Nabi memberikan garansi, innar rajulah yanduru ilam ro'atihi. Sungguh seorang suami yang memandang kepada istri, ya dipandang tuh wajah bini kita Pak, mandang, ya udah halal, udah nikah. Wa nadharat ilaihi, dan istri balas memandang, istri mandang lagi tuh suami. Ya Allah, di saat saling pandang-pandangan, bahasa anak zaman milenial, I love you, you love me, you and me fabilaf. I belong to you, you belong to me, you and me pabilong. Nah, Allah, Nabi memberikan garansi. Nadharallahu ilaihima nadratan rahmatan. Maka bersamaan pandangan itu Allah mencurahkan rahmat kepada keduanya. Dapat ntar pulang dari ngaji damai liatin aja begitu udah. Tuh, Bu. Apalagi saya teruskan lagi. Hadisnya disebutkan wa idza akhadha yadah. Dan apabila seorang suami istri memegang tangannya. Allahu Akbar. Ini yang halal nih. Tolong. Kalau nggak halal ngeri dosanya. Ini yang halal, udah halal. Komunikasi sama suami istri. Maka di saat berpegangan tangan. Khorojat zunubuhuma min kulli asobihima. Di saat berpegangan tangan tuh suami istri. Ini kira-kira ibu-ibu di sini kalau kondangan sama lakinya pegangan tangan apa enggak nih? Enggak lagi. Ya, Pak, ini sunnah Rasulullah. Di saat berpegangan tangan, lepas pegangan tangan itu terlepas. Khorojat zunubuhuma min kulli asobihima. Maka garanti yang Nabi jamin, maka keluarlah dosa-dosanya bersama jari jemari yang ada pada tangannya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati segenap DKM Masjid At-Thaharah Ciputat, Tangerang Selatan, Ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa di mana saja Anda berada. Pernikahan yang dilakukan muslim dan muslimah tujuannya mencapai ridho Allah. Maka berumah tangga dalam Islam nilainya ibadah. Dan tidak ada rumah tangga yang jalannya mulus.
Ibarat berumah tangga itu naik kapal, berlayar kalau di lautan yang tenang enak. Tapi satu saat pasti akan berlayar di tengah gelombang yang luar biasa dahsyat. Karena itu memang tadi Mas Agung sudah sampaikan, tidak ada rumah tangga yang mulus, pasti akan diuji, pasti akan mengalami rintangan, tantangan dan hadangan. Karena itu sepasang suami istri tentu harus bisa mengendalikan dirinya. Sebab begini, yang namanya berumah tangga itu adalah seni menahan, menjaga ego. Seni menurunkan ego. Di sini termasuk dalam hal menjaga lisan. Berapa banyak pasangan suami istri yang tidak bisa mengendalikan emosi, egonya terlalu tinggi, lalu lisannya, ucapannya malah menyakiti hati dan perasaan pasangannya. Mungkin saja cuma gara-gara sepele. Rumusnya kan satu masalah yang kecil bisa jadi gede tergantung cara kita nanganinnya. Satu masalah yang bagaimanapun gedenya bisa jadi kecil tergantung kita juga yang nanganinya. Masalah kecil bisa jadi gede, tulisan tuh. Mengendalikan ego, menahan diri, menahan lidah. Bukan menyelesaikan masalah, ini malah makin membesar masalah yang terjadi. Karena itu jaga lidah, tahan dari kata-kata yang menyebabkan pasangan kita terluka. Karena tadi saya katakan bahwa tiap rumah tangga pasti akan mengalami masalah. Dengan kata-kata yang menyakitkan, tentu masalah bukan tambah selesai, makin besar. Kadang-kadang masalahnya sepele. Cuma gara-gara uang belanja ikut kepake 10.000, istri ngomelnya kagak berhenti-berhenti. Kalau dibikinin buku bisa 2 judul itu buku. Masalah yang gak perlu dibesar-besarkan. Tapi karena lagi-lagi suaminya nggak kuat mengendalikan diri, nggak kuat menekan ego, istrinya nyinyir, suaminya ikut nimpalin, meleduk kompornya. Betul? Karena itu jaga perasaan hati pasangan, jaga lidah kita, tahan, turunkan ego. Nih, bukan cuma buat suami saja, tapi buat istri. Memang Islam tuh memberikan satu garis bahwa menjaga keadaan rumah tangga biar sakinah, mawadah dan rahmah itu kewajiban suami istri. Tapi yang diajarin dalam Islam suami lebih dulu. Kenapa? Tadi Ustadz Pantun sudah mengingatkan suami itu pemimpin rumah tangga, suami itu kepala dalam keluarga. Maka tuntunan Islam kepada para suami lebih dulu, istri ngimbangin. Turunkan ego, tahan lisan. Jangan sampai perkataan kita menyakiti pasangan, menyakiti hati istri kita. Udahlah, kita ngukur diri, Bang. Nih mata melotot dipanggil kagak nyaut kayak ikan bandeng loh. Nih Islam ngajarin kita pemimpin dalam rumah tangga. Sudahlah, kalau kita belum bisa nyenengin pasangan kita, jangan nyakitin perasaannya. Betul-betul diem aja loh. Sebab begini ya. Nih. Istri kita wanita tuh makhluk yang perasaannya lembut, hatinya halus. Dia bakal terasa pasangan kita tuh kalau ditampar pakai ucapan, pakai kata-kata ketimbang pakai tangan.
Kalau digampar dia pakai tangan, mungkin sejam 2 jam sakitnya hilang, nangisnya berhenti. Tapi kalau dikata-katain sama suaminya, sampai mati mungkin masih ingat. Makanya wanita makhluk perasaannya lembut, hatinya halus. Betul ya? Nih yang kebanyakan datang di sini nih makhluk halus semua nih. Karena itu seni dalam berumah tangga, menurunkan ego, mengendalikan kata-kata. Kita lihat dah sirah nabawiyah, junjungan kita, teladan panutan tidak lain adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh luar biasa, Nabi itu kata-katanya kepada istri beliau, Masya Allah, menghormati, memuliakan, lembut, di dalamnya mengandung unsur romantisme. Watak perempuan bang, demennya mah dipuji, disanjung. Nabi dalam sirah nabawiyah begitu tuh, menghormati, memuliakan, lembut, dan mengandung romantisme. Nabi itu kalau manggil istrinya, ini kata-kata nih, kalimat. Nabi kalau manggil istrinya kalimatnya luar biasa. Ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Menghormati, memuliakan, lembut, di dalamnya mengandung unsur romantis. Kata-kata tuh emang kelihatannya sepele, tapi ternyata dampaknya mampu menjaga keharmonisan dalam berumah tangga. Nabi aja manggil istrinya begitu. Ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya, ada apa beb? Kayak begitulah kira-kira. Ini kan kita kadang-kadang enggak, sebagai suami terlalu jujur tapi nyakitin. Kata-kata nih, udah tahu istrinya hitam, kalau manggil buluk sini loh nih. Ini kata-kata yang menyakiti perasaan. Karena itu kondisinya menurunkan ego dengan menjaga kata-kata, jangan sampai menyakiti pasangan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin di mana saja Anda berada. Saya masih sedikit mau meneruskan yang pertama sebelum masuk ke soal dayus. Saya katakan tadi di awal bahwa Islam memberikan dan mengajarkan tuntunan kepada suami untuk mengendalikan lisan. Adalah perbuatan zolim kalau suami dengan lisannya tidak terkontrol, dengan kasar mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakiti pasangannya. Zolim. Bu, lebih zolim lagi istri yang kata-katanya melukai perasaan suami. Oi, belaga budeg lo lempengannya. Apa artinya? Dua-duanya harus menurunkan ego, mengendalikan emosi, menahan kata-kata, menahan kalimat, jangan sampai melukai perasaan masing-masing. Karena itu komunikasikan dengan baik, komunikasikan dengan kepala yang dingin. Yang kedua, seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Agung, bahwa sepasang suami istri dalam membina mahligai rumah tangga, jangan sampai terkena apa yang disebut dengan dayus. Dayus itu apa? Cuek, bebek. Dengan pasangan terserah mau kemana aja, masa bodoh. Nabi sudah mengingatkan, orang yang dayus, orang yang perasaannya cuek, pasangannya mau kemana dibebaskan saja, jangankan masuk ke dalam sorga, nyium bau sorga saja dia nggak dapat. Kenapa? Nggak ada perasaan cemburu kepada pasangannya. Suami
Istri mau kemana aja dibebasin. Anak mau lagu apa didiemin. Ini suami yang dayus. Tidak lagi memperhatikan anak istrinya. Suami yang kayak begini diharamkan masuk sorga. Jangankan masuk, nyium bau sorga aja haram. Na'udzubillah min. Karena itu memang lagi-lagi yang diajarkan suami lebih dulu. Perhatikan anggota keluarga kita. Pasangan kita, istri kita, anak kita. Jangan sampai kita memberikan kesan yang masa bodoh kepada tanggung jawab kita. Yaitu istri dan anak. Sebab begini Pak. Yang namanya istri dan anak itu kan amanah. Amanah tuh harus kita jaga. Harus kita perhatikan. Harus kita didik. Harus kita monitor. Kita tahu apa saja kalau perhatiannya sudah kurang, nanti dia akan mencari tingkah dan polanya masing-masing. Anak kalau nggak diperhatikan, dia bakalan ngumpul sama teman-teman begajulannya. Istri kalau sudah tidak lagi diperhatikan sama suami, dia akan cari tingkahnya sendiri-sendiri. Hati-hati nih, sebab itu dayus diharamkan. Jangan masuk, nyium sorga aja haram. Suami yang masa bodoh terhadap istrinya. Istri kalau udah nggak lagi ngerasa, udah nggak lagi dapat perhatian, termasuk kecemburuan dari suami, dia akan bertingkah semaunya. Lihat aja, istri kalau udah begitu tuh, dandan semaunya, beresin rumah sekenanya, masak seenak udelnya. Kenapa? Suami dayus, nggak ada rasa cemburu, nggak ada rasa memperhatikan lagi kepada pasangannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Karena itu penting, seorang suami harus punya rasa cemburu, tapi jangan terlalu. Nah, ini dia nih. Dalam membangun mahligai berumah tangga, rasa cemburu itu harus ada. Suami harus punya rasa cemburu kepada istri. Istri juga begitu, kudu punya rasa cemburu kepada suami. Tapi sesuai dengan porsi, jangan berlebihan. Sebab nikah itu milkul manfaat. Mengambil manfaat dari pasangan kita. Nikah itu bukan milkul mutlak. Begini dah. Saudara punya uang, saudara beli motor cash. Itu motor udah nama saudara. Setelah udah motor itu jadi milik saudara, nama saudara, saudara mau pakai silakan. Saudara mau sedekahin buat orang boleh. Saudara mau bakar nggak apa-apa, saudara mau kanyutin di kali juga monggo. Itu milkul mutlak. Terserah saudara mau apain aja, itu udah jadi punya saudara. Itu milkul mutlak namanya. Tapi nikah nggak begitu, milkul manfaat. Nggak bisa kita melakukan sembarangan terhadap pasangan kita. Karenanya milkul manfaat. Mengambil manfaat dari pasangan kita. Karena nikah milkul manfaat, maka porsi cemburunya harus diatur. Melakukan pernikahan bukan mengungkung kebebasan seseorang. Justru dengan pernikahan, kebebasan pasangan masih diberikan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Kenapa? Sudah ada pasangannya. Suami terbuka kepada istri. Istri mau kemana-mana izin sama suaminya. Bu, ini milkul manfaat. Maka istri juga harus mengimbangi. Kalau suami cemburu dalam porsi yang wajar, itu memang aturan dan ajaran agama. Sebab apa? Istri di bawah
kendali atau di bawah naungan suami. Sebab yang namanya istri ke sorga ngikut, ke neraka katut. Siapa yang bertanggung jawab? Ya suaminya. Bahkan Nabi pernah mengatakan, andai kata manusia boleh sujud sama manusia, maka yang pertama aku suruh sujud adalah seorang istri sujud kepada suaminya. Kenapa? Istri itu tanggung jawabnya suami. Maka suami harus punya rasa cemburu, tapi sesuai dengan porsi. Jangan juga terlalu itu posesif. Jangan juga kebablasan, nggak punya rasa cemburu karena diharamkan masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda walaupun waktu singkat, insya Allah akan melengkapi tema bahasan kita tentang seni dalam membangun rumah tangga yang islami. Pertanyaan pertama kepada Ustadz Taufik. Jika dalam bertengkar, suami sering mengucapkan kata-kata cerai atau talak, apakah pernikahan masih sah? Ya, di Quran surat kedua, juz kedua ayat 229. Di mana Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, at-talaqu marrotani, fa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan ila akhiril ayah. Jadi ini bukan main-main. Tolak itu ada praktek di lapangannya, ada yang roj'i, ya, ada yang bain. Nah, pelaksanaannya dibagi dua. Ada yang soreh, ada yang kinayah. Soreh ini jelas, walaupun tanpa niat, di mana ulama fikih menyebutkan jatuh talaknya. Contoh, walaupun bercanda, walaupun lewat WhatsApp, walaupun lewat inbox, walaupun lewat nge-DM, ngomong nih suami, Neng, hari ini lo gue cerai. Naudzubillah min dzalik. Omongan begitu tuh. Ya, kata-katanya cerai jelas apa enggak tuh? Nah, itu sore. Ya jelas, maka ini mau bercanda, mau serius, jatuh talaknya. Nah, ada juga yang kedua prakteknya kinayah. Begitu guru ya. Nah, kinayah ini sindiran. Sindiran ini kalau tidak dibarengi dengan niat, maka tidak jatuh talaknya. Hadirin hadirat rahimakumullah, sindiran. Nggak ada kata-kata cerainya, tapi juga omongannya arahnya ke sana. Ya udahlah mah, mulai hari ini kau kupulangkan ke rumah orang tuamu. Nah, ini bahasa kinayah. Nggak jelas kata-kata cerainya. Itu kalau memang niatnya dari awal kronologis pembicaraan memang udah arah begitu. Nah itu tolong ya, misalkan nih abang ngomong bener gini. Oh bener. Nah walaupun itu sindiran, jatuh talaknya. Nah hal yang begini jangan dianggap main-main. Nah kenapa? Karena ya ucapan-ucapan seni yang akan menutup pintu keberkahan dalam rumah tangga kita. Berarti dalam konteks pertanyaan ini mereka harus menikah kembali begitu? Ya, ada makanya disebutkan talak raj'i. Nah, ketika sudah mengucapkan aku cerai kamu, lantas masih di surat Al-Baqarah tadi yang saya sebutkan 229 di ayat 227 Al-Baqarah. Nah, ketika di situ belum selesai salah satu kuru ini bahasa Quran yang dimana ulama fikih menyebutkan 3 kali sucian. Apabila 3 kali sucian, menstruasi bersih, menstruasi bersih, menstruasi bersih, belum berkumpul, maka sudah tidak bisa balik lagi. Sebelum, seperti pertanyaannya, tajdidun nikah, memperbaharui pernikahannya. Gitu. Luar biasa, sangat jelas sekali Ustadz. Ke Ustadz Fikri ini pertanyaan menarik sekali. Perbedaan budaya sering menjadi pemicu perseteruan dalam rumah tangga. Bagaimanakah menyelesaikannya? Bapak Ibu, Allah menciptakan manusia itu bersuku dan berbangsa. Pernikahan yang dilakukan oleh muslim dan muslimah itu memang proses pembelajaran selamanya, seumur hidup. Karena dari latar belakang yang berbeda, dari karakter yang berbeda, dari pemikiran-pemikiran yang berbeda.
Makanya dalam Islam diajarkan sikap toleransi. Nah itu bagian yang tadi saya bilang milkul manfaat. Toleransi dan tasamu, memahami dan saling mengerti kondisi masing-masing. Sebab tiap daerah, tiap bangsa tentu punya karakter yang berbeda. Kalau dipaksakan untuk ikut kepada pasangannya, tentu juga itu sesuatu yang tidak bagus. Karenanya dalam berumah tangga sifat toleransi, sikap toleransi dan tasamu. Kebiasaan suami atau kebiasaan istri selama itu tidak menentang syar'i, dirubah pelan-pelan. Misalnya sebagai suami, kepala rumah tangga, pemimpin, istri pengantin baru yang namanya istri mungkin sebelum nikah anaknya manja, kolokan ngerti kolokan? Apaan aja dulu dia serba dilayani oleh kedua orang tuanya, hidup berkecukupan. Tapi begitu berumah tangga, hidup bersama suami, namanya hidup baru berumah tangga tentu perlu penyesuaian. Di awal saya katakan proses berumah tangga adalah pelajaran kita seumur hidup, baik suami maupun istri. Kenapa? Karena memberikan toleransi dan sikap yang sama-sama mengerti selama itu tidak keluar dari syariat agama Islam. Saya pikir begitu Mas. Baik, kembali ke Ustadz Taufik berkaitan dengan jawaban yang tadi, masih berkaitan dengan perceraian. Lantas perceraian apakah pilihan manusia atau sudah menjadi ketetapan Allah? Ya, ketika kita bicara takdir, ini kan penetapan yang sudah harus kita imani, karena bicara rukun iman ada perihal diantaranya tentang bab takdir. Cuman dalam praktek, dalam kehidupan ada yang mubrom, ada yang mu'allak. Ya, mu'allak ini yang masih bisa bergantung kepada diri kita, tingkat ikhtiar kita. Yang mubrom yang sudah pasti. Yang kalau kita lihat secara kronologis hadisnya, Al-Imam Nawawi ketika menceritakan bahasa kanjeng Nabi awal penciptaan manusia, begitu wanufikha fihi ruh, ditiupkan ruh, disebutkan itu ya jodoh, maut, rezeki, musibah. Nah, sementara ketika yang namanya ini perceraian, itu jelas Bapak Ibu rahimakumullah, kendalinya ada pada kita. Di depan saya ada gelas, ada kopinya. Ya, dipersilakan untuk diminum. Mohon maaf, untuk minum atau enggaknya tergantung diri kita. Oh iya, kita haus. Jangan bengong, ambil tuh cangkir, minum. Oh iya, diri kita ngerti. Oh, alhamdulillah, perdalam ilmunya. Oh iya, saya banyak belum paham. Oh, ada pengajian di Dhamma Indonesiaku. Hadir ikut ngaji. Yang tadi nggak ngerti jadi ngerti. Jadi kembali kepada ya, walaupun nanti setelah terjadi perceraian itu baru qadarullah. Tapi yang kendalinya adalah diri kita. Gitu. Baik, terima kasih. Kembali ke Ustadz Fikri berkaitan dengan penjelasan tentang menjaga lisan tadi. Bagaimanakah sikap istri jika suami sering memaki istri dan bahkan pelit terhadap istri dan keluarganya? Ini berkaitan dengan suami pelit, koret, medit, pantat kuning, buntut gasiran. Bu, itu makanya di awal saya katakan tujuan berumah tangga mencari ridho Allah. Salah satu gudang ibadahnya dalam rumah tangga. Inilah ujian. Makin besar ujian, makin gede ganjaran yang bakal dikasih sama kita. Karena itu selain sikap toleransi dan tasamuh, maka bersabar. Kenapa? Menghadapi ujian. Bersabar tuh bukan cuman diem aja, ndelohom ayem-ayem. Kasih pengertian, komunikasikan kepada suami dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Suami juga kudu tahu diri. Lagi-lagi saya katakan milkul manfaat itu artinya termasuk di situ kalau ada kelebihan rizki, ya nafkahkan istri. Sebab zolim loh. Kalau sebagai suami pakai baju mahal-mahal, istri pakainya cuman itu aja. Zolim.
Kalau punya rezeki lebih, ya belanjain istrinya. Kadang-kadang suami egois, ngerasa kepala rumah tangga, ngerasa yang paling cari duit, pengen punya istri cakep, duitnya kagak dikasihin. Iya, lu dalam amat pengalaman pribadi nih. Karena itu zolim seorang suami, dia keren sendiri, dia bagus sendiri, sementara istrinya jelek, rebek, belek. Zolim itu. Karenanya kalau diberikan kelebihan rezeki, jangan pelit karena memang itu kewajiban kita. Dan begini, Bu, tandesin nih. Salah satu ciri suami pelit tuh biasanya kalau buka dompet miring, Bu. Pengalaman barangan lo. Tanggung jawab kita, makanya punya rezeki lebih selain memang bulanan, berikan kepada istri kita. Wallahu a'lam. Kalau miringnya kena asam urat gimana? Baik, ini barangkali pertanyaan terakhir kepada Ustadz Taufik. Di dalam diri manusia sesungguhnya dititipkan potensi untuk berseteru, bertengkar, tapi di lain sisi Islam mengajarkan kita agar kita hidup rumah tangga tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana menjelaskannya? Makanya ulama fikih, mohon maaf, ini yang saya ajak bicara udah berumah tangga apa belum, Bu? Oke, jadi udah bukan balik lagi ya, udah bolak-balik. Nah, gini Ustadz Agung ya, makanya kata nikah 4 huruf, ini ulama fikih indah memaknakan. Nun, nikmat. Kaf, karomah. Ya, alif, istiqomah. Nah ini haknya nih, ya masuk kepada jawabannya. Ha, hikmah. Ya, karena kesempatan waktu kita tidak banyak, haknya nih hikmah yang harus digali oleh pasangan suami istri. Bagaimana korelasinya? Allah ingatkan dalam surat Al-Fajr di ayat ke-27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuni jannati. Ini siap atau enggak siap, baik jamaah maupun ustadz sama, dalam diri kita kumpul ada nafsul ammaroh yang bawaannya mau emosi mulu, nafsul lawamah yang bawaannya menghalalkan segala macam cara, nafsul mulhimah yang bawaannya udah punya bini mau nyari yang di luar mulu, ya, yang terjadi perselingkuhan, itu mulhimah. Nah ada yang ketiga, yang keempat, yang selamat, nafsul mutmainnah. Nah ini bisa didapatkan galinya dari huruf H tadi, hikmah. Caranya begitu rumah tangga sudah terjalin, Pak. Ini bukan hanya buat Bapak, termasuk buat saya. Jangan pernah berhenti buat ngaji. Dekati ulama kita, dekati habaib kita, ngaji. Nah dari sini nih, yang akhirnya nanti, ya Allah, karena nggak ada ilmu, bawaannya mau emosi aja. Tadi kena penyakit pelit. Insya Allah kalau sudah begitu kita sadar, Neng aku tahu, aku mau kau belikan tinta, tapi tinta yang dari Belgia. Aku mau kau bicara cinta, tapi yang membuat hati kita selalu bahagia. Jelaslah bahwa tujuan pernikahan mencari ridho Allah. Berumah tangga adalah mengumpulkan berbagai macam pahala karena di situ ibadah kita kepada Allah. Ujian, rintangan, tantangan itu pasti akan datang menghantam mahligai rumah tangga. Karena itu kalau tujuannya mencari ridho Allah, berumah tangga hanya beribadah kepada Allah, masalah-masalah yang datang insya Allah akan ada solusi dan jalan keluarnya. Yang terpenting adalah ingat komitmen awal berumah tangga mencari ridho Allah. Kalau suami istri cekcok, dalam rumah tangga Islam pasti ada percekcokan. Kalau cekcok kembalikan, tujuan kita mencapai ridho Allah. Insya Allah itu akan ada jalan keluarnya semua. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih dhata bainina. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Wa alif baina kulubina. Ya Rabb, persatukan selalu hati kami.
Wahdina subulas salam, berikan petunjuk yang baik kepada kami, jalan-jalan keselamatan yang Engkau ridhoi. Wa najjina minadh-dhulumati ilan nur, selamatkan kami ya Allah dari gelapnya kebodohan kepada cahaya petunjuk yang Engkau ridhoi. Wa jannibnal fawahisha ya Rabb, jauhkan diri kami dari segala macam bentuk kemaksiatan. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tak nampak. Rabbana hablana min azwadina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kepada kami pendamping hidup, anak cucu yang selalu patuh menjalankan perintah-Mu. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami imam yang memiliki hati yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.